Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratul Awaliyah, peserta pelatihan dasar CPNS 2024 kelompok 2 angkatan 13. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang adaptif dan kolaboratif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Karenanya, memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut. Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Kode etik adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Definisi kolaborasi. Menurut Gray 1989 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah-masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Kode etik kolaboratif memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk dapat berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yaitu: 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Perez Lopez et al. 2004 dalam Nugroho 2018, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas sebagai kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6.
Kolaborasi dalam kerja tim antar divisi adalah didorong. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas yang diberikan. Arsen dan Gas mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik bersungguh-sungguh, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Terakhir, menetapkan outcome antara. Mari kita mengenal Whole of Government, atau yang bisa disebut dengan WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Upaya pemerintah agar terwujudnya WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Whole of Government atau WOG adalah cita-cita dan upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, aspiratif, transparan, efektif, dan efisien. Dan resume dari saya. Terima kasih.